Hey, I'm tripping, I'm sliding, I'm riding through the back like hey, bust that on the beat, throw deep, rap, he a freak, though, man. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vinka Agustin Hidayatul Ilmiah dengan NIM 24930444043. Nah, di sini saya akan menjelaskan mind mapping saya yang berjudul hubungan filsafat ilmu dengan politik. Politik itu apa sih? Inti ilmu politik. Jadi, politik dianggap sebagai sebuah ilmu karena memenuhi 3 kriteria utama yang membuatnya menjadi studi yang sistematis dan perlu dianalisis secara kritis, terutama yang berkaitan dengan isu kemenangan. Itu politiknya. Terus, 3 syarat politik yang dianggap sebagai ilmu. Menurut Van Dijk, 3 syarat politik dianggap sebagai ilmu adalah: yang pertama variabilitas, yang kedua sistematis, yang ketiga generalitas. Jadi, politik itu bisa dianggap sebagai ilmu jika memenuhi 3 syarat tersebut. Yang pertama variabilitas, yang kedua sistematis, dan yang ketiga generalitas. Variabilitas, yang artinya dapat diuji. Variabilitas artinya fenomena politik seperti pemilu atau adanya konflik pada suatu organisasi dapat diuji dan dikonfirmasi oleh banyak ahli. Jadi pemilu itu kan dapat diuji dan dikonfirmasi oleh banyaknya ahli yang mengerti. Jadi setelah pemilihan umum kita kotak diserahkan kepada yang berwenangan, maka akan di situ dihitung mana yang banyak ya, dan di situ juga dapat diuji. Terus ini membuat hasil analisis politik bisa menjadi dasar untuk membuat perkiraan. Nah, variabilitas yang artinya dapat diuji ini membuat hasil analisis politik bisa menjadi dasar untuk membuat perkiraan. Jadi variabilitas ini bisa menjadi dasar untuk membuat prediksi. Kira-kira kedepannya kita memilihnya ini ya. Kira-kira kedepannya jika dipimpin oleh si A, apakah akan berhasil negeri ini? Jika dipimpin oleh si B, bagaimana ya negeri ini? Nah, itu juga bisa ini membuat hasil analisis politik. Jadi bisa diperkirakan. Syarat yang ketiga adalah sistematis atau terstruktur. Sistematis ialah pengetahuan politik disusun dalam pola yang jelas, bukan sekedar kumpulan fakta acak. Jadi sistematis atau terstruktur. Jadi terstruktur sudah jelas ya tingkatannya, sudah jelas tatanannya. Jadi pengetahuan politik itu disusun dalam pola yang jelas, tidak hanya sekedar kumpulan fakta-fakta yang acak. Faktanya si A ini, si B ini, si B tidak, tapi mereka juga mengetahui pengetahuan dalam pola yang jelas. Si A begini karena ini sudah ditata. Oh, si B ternyata gini. Itu sudah jelas, sudah terstruktur. Lalu sistematis ini tujuannya adalah mencari hubungan antara fakta-fakta dari yang khusus ke yang umum untuk mencari pemahaman yang terstruktur. Jadi faktanya yang ini, lalu hubungannya fakta dengan yang ini tuh apa? Fakta yang A dengan fakta yang B ini hubungannya apa? Dari yang khusus ke yang umum, fakta yang lebih khusus ke yang umum ini hubungannya apa? Nah, hal tersebut untuk apa? Untuk mencapai pemahaman yang terstruktur. Yang ketiga adalah generalitas. Generalitas yang artinya adalah berlaku umum. Jadi, tujuan dari generalitas ini adalah untuk membuat penjelasan, eksplanasi, dan perkiraan prediksi. Jadi, dengan adanya politik di generalitas, ini adalah membuat penjelasan. Jadi, jelas atau tidaknya itu ada di sebuah generalitas. Dan perkiraan, kira-kira begini ya, begini, suatu saat begini. Nah, itu. Ini dilakukan dengan membuat generalitas, aturan atau prinsip umum yang bisa dipakai untuk menjelaskan berbagai peristiwa politik.
Jadi peristiwa politik atau konflik-konflik yang dialami dalam politik tersebut itu bisa memakai dengan generalitas, membuat generalitas aturan atau prinsip umum. Jadi dengan adanya konflik, maka kita buat generalitas, aturan atau prinsip umum, maka orang masyarakat di sekitarnya juga memiliki, oh sekarang tidak boleh seperti itu karena sudah ada aturannya. Kita harus memiliki prinsip sepertinya. Nah, kedudukan ilmu politik. Ilmu politik memerlukan pemikiran mendalam, reflektif. Jadi ilmu politik itu tidak hanya sekedar pemikiran yang acak atau pemikiran yang seadanya, tetapi menjadi politikus juga memerlukan pemikiran yang mendalam tentang landasan dan bagaimana ia berhubungan dengan semua aspek kehidupan manusia. Politik adalah bidang yang perkembangannya bergantung pada hubungan erat antara filsafat, pemikiran nilai dan etika, dan ilmu, fakta, dan metode. Jadi politik itu bidang yang perkembangannya tergantung. Jadi politik itu tergantung, bidangnya itu tergantung pada hubungan erat antara filsafat dan ilmu. Jadi politik ini tidak lepas dari filsafat dan ilmu, karena filsafat adalah pemikiran nilai dan etika yang harus dilakukan ketika kita berpolitik, dan ilmu, fakta, dan metode. Ketika kita berpolitik, maka kita harus memiliki fakta. Kita berbicara ini salah, maka kita harus memiliki fakta atau bukti nyata, dan metodenya bagaimana untuk menyelesaikan masalah ini tersebut. Nah, inilah yang saya sampaikan, hubungan filsafat ilmu dan filsafat ilmu dengan politik. Jadi sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.